Memang kalau masalah ekonomi ya alhamdulillah sana mudah cari uang, rezeki lancar. Tapi alhasil karena hidup di dunia hitam, kita tidak bisa membedakan mana halal mana haram. Akhirnya hasil yang banyak itu mengantarkan kita ke ini, ke maksiat semua. Mengantarkan maksiat, terus mudaratnya aja yang kita dapat. Jangan pernah merendahkan, jangan pernah menghina. Apapun yang dilakukannya, doakan yang terbaik untuk mereka. Karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah rencanakan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solah Nur. Sebelum saya bergabung di Pusdai Kaltim, sebelumnya waktu masa muda saya waktu sekitar tahun 89, saya dulu pernah menjadi orang yang berkelana. Nah, di masa muda saya pada waktu itu umur sekitar 17 tahun, saya pernah di Surabaya. Sekitar tahun 89 itu sempat bergabung dengan geng di daerah Bung Rasih yang namanya geng Boy Horror. Dan saya di geng Boy Horror itu punya teman akrab ya, sebagai asisten pribadinya. Waktu itu ketuanya Boy Horror itu The Best namanya. Itu teman saya itu namanya Denny Sinatra yang baru meninggal dunia. Dan saya bersama Denny Sinatra itu melanglang buana di Pulau Jawa, keliling-keliling. Nah, kemudian setelah saya merasa cukup pengembaraan saya di Pulau Jawa, kemudian saya kembali ke Banjarmasin, tapi tidak bertahan beberapa bulan karena masih mental saya itu pada waktu itu masih belum punya pegangan, belum ada prinsip hidup, nggak ada cita-cita, hidup nggak ada aturan, masih berantakan lagi cara hidupnya. Akhirnya saya merantau lagi ke Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah juga begitu, masih ngumpul-ngumpul anak-anak geng juga. Pada waktu itu di Palangkaraya itu di daerah namanya Pasar Pelamboyan. Di situ saya sempat juga berkumpul dengan anak-anak geng di situ. Tidak lama bermasalah lagi, kembali lagi ke Banjarmasin, kemudian menikah sekitar tahun 95. Setelah menikah ternyata saya masih belum hijrah pada waktu itu. Masih suka minum keras, sering suka tawuran masih. Jadi akhirnya rumah tangga saya agak kacau gara-gara kelakuan saya yang masih belum beres pada zaman itu. Akhirnya begitu anak saya lahir tahun 96 awal, sekitar umur anak saya itu sekitar 6 bulan, saya pergi lagi merantau ke Kalimantan Timur. Dari tahun 96 itu saya datang ke Pasar Pagi di daerah Kalimantan Timur, karena di sana tidak ada keluarga juga, tidak ada teman, hidup sendirian. Akhirnya masa lalu saya yang seperti dulu kembali lagi di Pasar Pagi tersebut. Akhirnya jadi preman juga di situ, punya lapak lagi sampai 37 lapak dulu. Kemudian saya merebut lahan parkir juga. Akhirnya namanya di pasar. Akhirnya berkelahi lagi tahun 97. Setelah itu saya kembali jadi buronan. Akhirnya pergi melarikan diri ke pedalaman Kalimantan Timur di kecamatan paling ujung Sungai Mahakam, di kecamatan paling barat di Kalimantan Timur, namanya di kecamatan Long Apari. Kecamatan Long Apari tersebut adalah kecamatan paling ujung di sekitar dekat perbatasan Malaysia. Di situ kami hidup sebagai pencari sarang burung walet. Mungkin orang-orang sudah paham kehidupan di lokasi sarang burung walet. Itu kehidupan yang bisa dikatakan tanpa aturan. Di sana tidak ada undang-undang, berlaku hukum rimba di sana. Akhirnya yang kuat yang bisa bertahan.
sekian lama tinggal di situ, memang kalau masalah ekonomi ya alhamdulillah sana mudah cari uang, rezeki lancar. Tapi alhasil karena hidup di dunia hitam, kita tidak bisa membedakan mana halal mana haram. Akhirnya hasil yang banyak itu mengantarkan kita ke maksiat semua, mengantarkan maksiat, terus mudaratnya aja yang kita dapat. Hasil uang rampokan, uang curian kita di situ, hasil menjarah punya orang, akhirnya hasilnya itu mendatangkan penyakit. Kita gara-gara hasil uang itu kita pakai buat beli narkoba, misalnya beli minuman keras. Akhirnya Allah menghadiahkan kita bermacam-macam penyakit. Nah, dari situ setiap saya menikmati hasil dari sarang burung tersebut, saya bawa untuk rame-rame hura-hura. Ternyata saya jatuh kena overdosis. Nah, setelah overdosis itu mulai bayangan pertanyaan itu muncul saat saya dalam keadaan sekarat. Saya sepertinya walaupun dalam hidup di dunia maksiat, tapi saya tidak mau juga masuk neraka. Jadi bayangan-bayangan siksaan neraka tuh muncul saat kita ke dalam keadaan sekarat itu, saat kritis. Nah, tapi begitu sembuh, ternyata hidayah itu masih belum datang menjemput kita. Nah, akhirnya saya sampai 3 kali kena overdosis. Nah, di overdosis ketiga itu saya bersungguh-sungguh berjanji, seandainya saya disembuhkan oleh Allah, saya akan berusaha menjalankan agama Islam yang betul-betul. Dan ternyata alhamdulillah ajal saya belum tiba pada waktu itu. Saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sembuh. Setelah saya mulai sembuh, saya tinggalkan daerah itu, kembali ke Kalimantan Timur, ke Samarinda. Ternyata di Samarinda tidak langsung tobat. Karena kita biasa hidup enak, duit itu mudah dicari, hidup hura-hura, tiba-tiba datang ke Samarinda tidak ada kerjaan. Nah, akhirnya untuk mencukupi kebutuhan hidup, saya kembali ke ke pasar yang dulu saya pernah membuat kriminal di situ. Nah, tapi alhamdulillah orang-orang pasar itu karena sudah kenal dengan kita, akhirnya kita bisa rebut kembali wilayah kita. Kita kembali lagi dapat kekuasaan di situ. Tapi keinginan kita untuk hijrah itu masih kuat. Nah, akhirnya saya mulai ternyata bertemu pada waktu itu teman yang sesama pernah bekerja di sarang burung. Nah, dia aktif di organisasi Front Pembela Islam pada waktu itu. Nah, saya diajak. Nah, dari situlah saya mulai kenal orang-orang yang ke masjid, mulai kenal orang-orang yang yang ngumpul-ngumpul di majelis taklim. Mulai saya mulai berteman dengan orang-orang yang pakai gamis misalnya. Nah, sebelumnya tidak pernah sama sekali. Nah, saya hanya selalu komunitas saya selalu orang-orang jahat, orang-orang yang bertato, orang-orang yang bawa senjata tajam di pinggangnya, cuman itu aja. Nah, setelah saya bertemu dengan orang-orang dari Front Pembela Islam itu, mulai saya memiliki komunitas baru. Nah, komunitas baru tersebut terdiri dari ustadz-ustadz, para habib. Nah, mulai dari situ sudah akhirnya saya tergiring. Nah, kepengen lagi belajar ngaji. Pada waktu itu saya panggil guru ngaji untuk datang ke rumah ngajarin saya. Nah, diajarin sama teman ke rumah setiap hari, mulai belajar. Dan alhamdulillah setelah mulai lancar saya ngaji, ada Mahat datang ke Kalimantan Timur pada waktu, namanya Mahat Hasan bin Ali, binaan ANCF kerjasama dengan Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, di situ Mahat itu berdiri pas di akhir tahun 2009. Nah, dan saya pada waktu itu generasi pertama, mahasiswa pertama pada waktu itu, generasi pertama, dan saya mendaftar, alhamdulillah diterima. Nah, dari situlah saya mulai belajar agama, memperdalam ilmu agama Islam, mulai belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof, segala menghafal Al-Quran, mulailah pada waktu itu. Nah, karena
saya sebelumnya tidak punya basic sama sekali di agama, sedangkan teman-teman saya yang di Mahat pada waktu itu rata-rata bekas lulusan pondok pesantren, sudah punya basic, punya hafalan, sudah pintar ngaji, sudah ada yang sudah bahasa Arabnya udah 40-50%. Akhirnya saya selalu ketinggalan. Yang seharusnya 3 tahun udah lulus, saya 5 tahun baru lulus di sana. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras, tanpa putus asa kita memang berusaha. Saya tuh sebenarnya belajar di situ sungguh-sungguh, cuman ini cita-cita saya tuh saya hanya takut kembali ke masa lalu aja, cuman itu. Jadi semangat saya belajar itu cuman motivasinya saya takut kembali ke masa lalu. Karena banyak teman-teman saya dulu katanya hijrah, belum lama hijrah nanti kembali lagi mabuk-mabukan. Ada juga yang sudah hijrah, sudah jadi rajin pengajian, tiba-tiba begitu saya dapat telepon masuk penjara lagi. Akhirnya kalau saya hijrah saya tidak mau seperti itu. Jadi gimana caranya supaya saya tidak kembali lagi ke masa lalu. Akhirnya sudah sejauh mungkin saya menapaki ilmu-ilmu Islam itu. Supaya cita-cita saya berharap supaya tidak kembali ke masa lalu seperti teman-teman saya yang sudah. Makanya dari itulah saya belajar di situ, ikutin program-program menghafal Al-Quran setiap semester 1 juz pada waktu itu kan. Terus lagi menghafal hadis. Lama-lama akhirnya alhamdulillah saya sampai seperti orang juga. Sudah mulai mampu berbahasa Arab, kaidah nahwu shorof sudah alhamdulillah sudah bisa, baca kitab juga sudah lumayan bisa. Dan akhirnya tahun 2015 saya lulus dari Mahat Hasan bin Ali. Tapi sebelum saya lulus pada waktu itu dari tahun 2013 itu udah sering dikirim ke pedalaman. Setiap bulan Ramadan itu ada namanya Jauhah Ramadan. Jadi para mahasiswa itu dikirim ke pedalaman selama 1 bulan di setiap kali bulan Ramadan. Dari pengalaman itu setelah saya lulus akhirnya saya kembali terjun berdakwah ke pedalaman Kalimantan Timur. Tapi alhamdulillah ternyata setelah saya pertama itu modal sendiri berdakwah, pakai kendaraan sendiri, akhirnya teman-teman saya dari Pusdai Kaltim kasihan melihat. Akhirnya mereka memfasilitasi saya difasilitasin kendaraan khusus untuk masuk ke lokasi. Saya dikasih trail oleh Pusdai Kaltim. Kemudian lagi biaya transportasinya juga dibantu oleh Pusdai. Kemudian lagi anak-anak pedalaman itu saya bina satu-satu, nanti saya ajak supaya dia kuliah di tempat Pusdai, belajar agama. Nanti sudah dia lulus, nanti kami kembalikan ke daerah dia masing-masing. Alhamdulillah sampai sekarang kami masih selalu melakukan program-program dakwah ke pedalaman Kalimantan bersama Pusdai Kaltim.